Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai seorang pemeluk agama Majusi yang dulu adalah penyembah api dan pernah melakukan banyak tindakan yang diharamkan dalam Islam. Bahkan dia pernah menikahi putrinya sendiri. Namun meskipun demikian, dia menerima salam dari Rasulullah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tonton terus video ini sampai selesai supaya tidak gagal faham. Kisah ini berkaitan dengan Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan seorang pria Majusi Bahromi. Kisah ini dicatat oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Qami'ut Tughyan. Semuanya dimulai saat Abdullah bin Al-Mubarak sedang menjalankan ibadah haji. Dia menceritakan bahwa saat itu dia berada di tembok Hijr Ismail dan tiba-tiba tidur di sana. Selama tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memberi pesan kepadanya, "Apabila kamu pergi ke Baghdad, masuklah ke suatu tempat dan carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kemudian sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya, sesungguhnya Allah telah ridho padamu." Al-Mubarak terbangun dengan perasaan tegang. Dia segera beristighfar dan berpikir dalam hatinya, mimpi ini pasti merupakan tipuan setan. Bagaimana mungkin Bahram, seorang penyembah api, bisa menerima salam dari Rasulullah? Setelah itu, Abdullah bin Al-Mubarak bangun melakukan wudhu dan melaksanakan sholat. Setelah selesai, dia melanjutkan tawaf di sekitar Ka'bah. Namun ketika dia sedang bertawaf, kelelahan dan kantuk yang luar biasa menyergapnya, dan dia pun tertidur. Dalam tidurnya dia kembali mengalami mimpi yang sama, dan ini terjadi 3 kali berturut-turut. Ini membuatnya yakin bahwa dia harus menepati pesan Rasulullah. Setelah menyelesaikan ibadah haji dengan sempurna, Abdullah bin Al-Mubarak kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Dia benar-benar berusaha mencari sosok yang disebutkan dalam mimpinya, yaitu Bahram. Perjalanan panjangnya membawanya ke berbagai tempat, mencari alamat dan rumah yang dia lihat dalam mimpinya waktu itu. Setelah berhari-hari berkeliling dan mencari, Abdullah bin Al-Mubarak akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan seseorang yang bernama Bahram di sebuah kampung. Dia tiba di rumah tersebut dan di sana dia menemui seorang kakek tua. Abdullah Al-Mubarak mendekati orang tersebut dengan hati-hati. Saat pertemuan itu, Abdullah tidak langsung menyampaikan salam dari baginda Nabi. Sebagaimana yang disampaikan dalam mimpinya, dia ingin menggali lebih dalam untuk memastikan apakah Bahram di hadapannya layak menerima salam dari Rasulullah. Tanpa berbelit-belit, ia bertanya, "Apakah kamu Bahram yang menganut agama Majusi?" Kakek tua itu menjawab, "Ya, aku adalah Bahram. Hal apa yang membawa kamu ke sini?" Tanpa membuang waktu, Abdullah kemudian menanyakan, "Wahai Bahram, apakah engkau memiliki amal kebajikan di sisi Allah?" Kemudian Bahram menjawab, "Ya, saya memang senang membantu orang dengan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Ketika mereka membayar hutang mereka, saya menagih bunga yang sudah saya tetapkan." Abdullah kemudian berkata, "Tindakan ini sebenarnya dilarang dalam agama." Abdullah melanjutkan pertanyaannya kepada Bahram, "Apakah ada amal kebajikan lainnya yang pernah kamu lakukan?" Bahram menjawab lagi, "Mungkin iya, aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena sayang putra-putriku menjadi pasangan orang lain, maka kemudian aku jodohkan mereka sesama saudara sekandungnya. Aku nikahkan mereka kakak beradik sekandungan." Abdullah menjawab, "Tindakan itu juga tidak diperbolehkan dalam agama. Apakah ada amal lain yang pernah kamu lakukan selain itu?" Bahram pun menjawab, "Ya, ada. Aku ini memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dan saat itu, aku tidak menemukan pasangan yang sepadan untuknya. Maka aku sendirilah yang menikahi putriku itu.
Aku pun merayakan pernikahan itu dengan 1000 undangan lebih. Abdullah pun kembali menjawab, menurutku itu juga dilarang oleh Islam. Abdullah menggelengkan kepala, menyadari bahwa dari semua perbuatan yang dianggap baik oleh Bahrom, ternyata tidak ada satupun yang memenuhi standar untuk mendapatkan ridho Allah dan salam dari baginda Rasulullah. Kedua orang itu terdiam, masing-masing dalam pemikirannya sendiri. Abdullah berpikir, mengapa Bahrom bisa menerima salam dari baginda Rasulullah? Sedangkan Bahrom berpikir, mengapa perbuatan yang dianggapnya baik tidak bisa memuaskan pertanyaan lawan bicaranya? Abdullah kemudian melanjutkan, wahai Bahrom, adakah perbuatan baik lain yang pernah kamu lakukan? Bahrom terlihat sedang memikirkan dengan keras, berusaha mengingat segala jejak kebaikan yang pernah dia lakukan. Tidak lama kemudian, Bahrom mulai menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari, seorang muslimah masuk ke halaman rumahnya di malam hari membawa obor. Yang anehnya, ketika Bahrom keluar untuk menemui perempuan itu, obor tersebut tiba-tiba dipadamkan oleh perempuan itu. Kemudian perempuan tersebut keluar dari rumah Bahrom. Bahrom pun kembali ke dalam rumahnya. Setelah Bahrom masuk ke dalam, perempuan tadi kembali memasuki halaman rumah Bahrom. Dan seperti sebelumnya, ketika Bahrom keluar hendak menemuinya, perempuan itu kembali memadamkan obor dan pergi meninggalkan halaman rumah Bahrom. Kejadian ini terjadi hingga 3 kali, dan hal ini membuat Bahrom semakin penasaran. Maka dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Bahrom keluar dari rumahnya dan mengikuti perempuan itu untuk melihat kemana dia pergi. Ternyata perempuan itu menuju sebuah rumah kecil. Di dalam rumah kecil tersebut, Bahrom melihat perempuan itu bertemu dengan anak-anaknya. Salah satu anaknya bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah engkau membawa sesuatu? Kami tidak dapat menahan lapar lagi. Ibu itu menjawab sambil menitikan air mata, aku merasa malu kepada Tuhanku jika aku meminta kepada selainnya, terlebih lagi meminta kepada musuhnya. Ketika Bahrom mendengar perkataan tersebut dari wanita itu kepada anaknya, dia tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya dia merasa tersentuh oleh keteguhan hati wanita itu. Meskipun ibu tersebut berada dalam situasi yang sulit, dia merasa bingung dan dilema. Di satu sisi dia tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan, tetapi di sisi lain, dia merasa malu untuk meminta makanan kepada Bahrom. Bahrom yang saat itu sedang menceritakan peristiwa ini kepada Abdullah Al-Mubarak, tak bisa menahan air matanya. Dengan nafas yang dalam, Bahrom melanjutkan ceritanya. Mengetahui kondisi keluarga tersebut, Bahrom segera kembali ke rumahnya, mengambil nampan makanan yang besar dan mengisinya penuh. Kemudian dia membawa makanan itu ke rumah perempuan muslimah tersebut. Anak-anaknya sangat bahagia, mereka berhenti menangis, dan anak-anak itu pun mendoakan Bahrom. Mereka mendoakan dengan sepenuh hati, ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini merasa gembira. Setelah mendengar cerita Bahrom, Abdullah bin Al-Mubarak tergerak dan berkata, ini adalah tindakan baik dan engkau harus merasa bahagia. Akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan pengalaman mimpinya yang diamanatkan oleh Rasulullah, bahwa dia menerima salam dari Rasulullah melalui mimpinya. Mendengar salam dari Rasulullah, Bahrom yang dahulu penyembah api itu tiba-tiba memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bahrom jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan demikian, Bahrom sang penyembah api meninggal dalam keadaan Islam. Abdullah Al-Mubarak secara penuh mengurus jenazah Bahrom, dari memandikan, mengkafani, menyolati hingga menguburkannya. Kisah Imam Abdullah bin Al-Mubarak dengan Bahrom adalah bukti bahwa meskipun seseorang memiliki dosa yang banyak, dengan kedermawanan dan tindakan kebaikan,
seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan meninggal keadaan baik, yaitu dengan husnul khotimah. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.